Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Nugraha dan teman-teman sekalian. Semoga hari ini kita masih diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya Kiwinta Diausi dan rekan saya Riza Salsabila ingin mempresentasikan rancangan percobaan dari usulan penelitian kami tentang pengaruh penambahan gam biji durian montong dan kapakaragenan sebagai pembentuk gel terhadap tekstur dan sineresis permen jeli. Baik, tanpa basa-basi lagi, saya akan memulai presentasi kali ini dengan apa yang melatar belakangi penelitian kami. Durian montong dengan nama latin Durion sibetinus merupakan salah satu buah khas Indonesia yang berasal dari Kalimantan dan paling sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia karena rasanya yang manis serta daging buahnya yang tebal. Sayangnya, hasil samping dari buah durian seperti kulitnya sekitar 60-75% dan bijinya sekitar 5-15% belum termanfaatkan dengan baik. Menurut Fardias, biji durian yang diolah lebih lanjut menjadi gam memiliki fungsi sebagai hidrokoloid alami yang larut air dan dapat digunakan sebagai perekat, pengemulsi, pembentuk gel, pengental, dan pengikat air bebas. Kapakaragenan sendiri merupakan hasil ekstrak dari rumput laut Echuma cottoni yang seringkali berfungsi sebagai gelling agent dalam pembuatan permen jeli. Namun menurut Evelyn et al., kapakaragenan memiliki kelemahan dalam hal sineresis, sehingga dibutuhkan agen lain untuk menutupi kelemahan tersebut. Oleh karena itu, dalam usulan penelitian kali ini, kami ingin memformulasikan gam biji durian montong dan kapakaragenan sebagai gelling agent nabati dalam pembuatan permen jeli. Keunggulan yang didapatkan dengan menggunakan gelling agent nabati dalam pembuatan permen jeli dibandingkan penggunaan gelatin yaitu kenyamanan dan keamanan bagi konsumen dengan berbagai macam latar belakang, misalnya vegetarian dan orang dengan agama tertentu seperti Islam dan Buddha. Serta dari segi kesehatan, campuran gam dan karagenan sangat esensial untuk menurunkan lemak dan kalori dalam konvection atau manisan. Selanjutnya, hipotesis dan tujuan. Hipotesis dari penelitian kami ialah formulasi gam biji durian montong dan kapakaragenan sebagai pembentuk gel terhadap tekstur dan sineresis dari permen jeli, serta formulasi yang disukai oleh konsumen. Sedangkan tujuannya ialah untuk mengetahui potensi gam biji durian montong dijadikan permen jeli dan pengaruh formulasi pencampuran gam dengan kapakaragenan sebagai pembentuk gel terhadap tekstur dan sineresis permen jeli. Selanjutnya, rancangan percobaan. Rancangan percobaan terdiri dari rancangan perlakuan, rancangan lingkungan, dan rancangan respon dan pengukuran. Rancangan percobaan kelompok kami ada dua, yaitu RAL dan RKAL. RAL bertujuan untuk menganalisis tekstur dan sineresis permen jeli. Percobaan variasi konsentrasi campuran dua gelling agent dilakukan dengan pengulangan sebanyak 3 kali dan pengambilan sampel sebanyak 3 kali atau triplo. Sedangkan RKAL ditujukan untuk uji rating hedonik, yang mana digunakan 6 sampel, yaitu 5 sampel permen jeli dari perlakuan dan 1 sampel permen jeli komersial sebagai kontrol dengan jumlah panelis sebanyak 100 sebagai blok. Atribut yang diuji ialah atribut kesukaan. Rancangan perlakuan yang kami lakukan yaitu memvariasikan konsentrasi gam biji durian montong dan kapakaragenan dalam pembuatan permen jeli dengan bahan tambahan, proses dan suhu pembuatan permen jeli, waktu, suhu, dan kemasan saat penyimpanan dalam keadaan sama. Berikut merupakan model persamaan linear aditif RAL. Rancangan lingkungan yang digunakan ialah rancangan acak lengkap. Rancangan ini digunakan untuk mempelajari pengaruh beberapa perlakuan dengan sejumlah ulangan untuk menjadi satuan-satuan percobaan. Selanjutnya, rancangan respon dan pengukuran. Tekstur yang terdiri dari kekuatan, kekerasan, dan rigidity akan diukur menggunakan tekstur analyzer, sedangkan sineresis akan diukur menggunakan metode gravimetri. Keduanya lalu dimasukkan ke dalam rumus yang telah ditampilkan. Dari rancangan perlakuan, rancangan lingkungan, dan rancangan respon yang sudah dipaparkan di atas, kami dapat menentukan peubah-peubah dalam rancangan percobaan ini. Antara lain peubah bebas yaitu formulasi kadar atau konsentrasi gam biji durian montong dan kapakaragenan. Kemudian peubah terikat yaitu
tekstur permen jeli, antara lain kekuatan, kekerasan, dan rigidity, serta sineresis permen jeli. Kemudian yang terakhir adalah peubah terkendali, yaitu proses dan suhu pembuatan permen jeli, waktu, suhu, dan kemasan penyimpanan permen jeli. Rancangan acak kelompok lengkap ditujukan untuk uji rating hedonik. Uji rating hedonik akan menggunakan 100 panelis tidak terlatih sebagai blok. Kemudian, setiap panelis akan diberikan 6 sampel permen jeli, yaitu 5 sampel permen jeli perlakuan dan 1 permen jeli komersial. Uji rating ini kemudian akan diolah dengan RKAL menggunakan ANOVA pada taraf signifikansi 5%. Berikut adalah model linear aditif RKAL, di mana YIJ merupakan pengamatan kelompok I dan perlakuan J, mu merupakan rataan umum, tau I merupakan pengaruh kelompok I, beta J merupakan pengaruh perlakuan J, dan epsilon IJ merupakan pengaruh acak pada kelompok I dan perlakuan J. Tabulasi perlakuan dan blok RKAL dapat dilihat pada tabel 1. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Seperti peribahasa tidak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, kami mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.